Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak didik Ustadz yang Ustadz banggakan, kelas 8 Full D Madrasah Sanawiyah Muallimin Unifa Medan. Kita akan mempelajari tafsir Jalalain di pertemuan kedua, yaitu membahas surah Al-Baqarah ayat 144 sambungan ayat kemarin yang di pertemuan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, qala ta'ala, qad sungguh litahqiqi untuk menyatakan kepastian, naro taqalluba telah kami lihat perpalingan, tasarrufa perpindahan, wajahika fi wajahmu ke, jihatin arah, as-samai arah langit, mutatalli'an ilal wahyi wa mutasyawwiqan lil amri yang menunggu-nunggu kepada wahyu, wa mutasyawwiqan lil amri bistiqbalil kiblati dan rindu akan perintah menghadap Ka'bah, wa kana yawaddu dzalika dan adalah disukai hal itu menghadap Ka'bah, li'annaha karena ia kiblatu Ibrahim, kiblat Nabi Ibrahim alaihissalam, wa li'annahu dan bahwa ia Ada'a ila islamil Arab lebih menggugah kepada Islamnya orang Arab. Jadi Nabi mengharapkan kembalinya perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan, mengharapkan kembali perintah Tuhan untuk menghadap ke Ka'bah. Hal itu disukai Nabi karena kiblat ke Ka'bah itu merupakan kiblat Nabi Ibrahim, dan itu lebih menggugah untuk orang Arab di sekitar Makkah untuk masuk ke dalam Islam. Falan walliyannaka maka sungguh kami akan palingkan kau, nuhawwilannaka sama artinya kiblatan tardoha ke arah kiblat yang kau sukai, yang kau ridhoi, tuhibbuha yang kau cintai, fawalli wajhaka maka palingkanlah wajahmu, istaqbil fis sholati arahkanlah ketika waktu sholat, syatro ke arah, nahwa masjidil haram ke arah masjidil haram, ail ka'bati yaitu mengarah ke Ka'bah, wahai summa kuntum dan dimanapun kau berada, khitabun lil ummati khitabnya ini pembicaraan kepada umat, fawallu wujuhakum maka arahkanlah wajahmu, fis sholati ketika waktu sholat, syatrahu ke arahnya, wa innal ladzina utul kitaba dan sesungguhnya orang-orang yang diberikan Alkitab, la ya'lamuna annahu sungguh mereka mengetahui bahwa ia ai at-tawalli ilal ka'bati yaitu berpaling atau menghadap kepada Ka'bah, al-haqqu merupakan suatu kebenaran, as-sabitu yang ketetapan, min rabbihim dari Tuhan mereka, lima fi kutubihim min na'tin Nabi sallallahu alaihi wasallam min annahu
yatahawwalu ilaiha. Yang mana terdapat dalam kitab-kitab mereka bahwasanya ada tanda-tanda kenabian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ciri-ciri kerasulan, bahwasanya pada masa Nabi Muhammad ada perpindahan kiblat, min annahu yatahawwalu ilaiha, bahwasanya nanti pada masa Nabi ada perpindahan ke kiblat. Annahu, bahwasanya ia yatahawwalu, berpindah, ilaiha, atau menghadap ke Ka'bah. Wa ma'allahu bighafilin amma ya'malun, dan tidaklah Allah lalai bighafilin amma ya'maluna, terhadap apa yang mereka kerjakan. Bitta'i, kalau ya'malun ini dengan huruf ta, ta'malun, maka artinya adalah ayyuhal mu'minuna min imtisali amrihi, wahai orang-orang beriman yang mengerjakan segala perintah Allah, yaitu melaksanakan perintah, mengikuti perintah Allah dalam perpindahan kiblat. Wabil ya'i, akan tetapi kalau menggunakan huruf ya, ya'lamuna, ya'maluna, maka artinya adalah ail yahudu min ingkari amril kiblati, yaitu yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi yang mengingkari urusan atau perkara pemindahan kiblat. Walain, dan sesungguhnya jika, ini merupakan lam qasam, ya, lam sumpah. Ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin, engkau datangkan kepada orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab, bikulli ayatin, setiap bukti, ala sidqika fi amril kiblati, atas kebenaran engkau dalam perkara pemindahan kiblat. Ma tabi'u, mereka tidak akan mengikutimu. Ay la yattabi'un, atau mereka tidak akan ikut kiblataka, kiblat engkau. Kenapa tidak ikut? Inadan, disebabkan mereka ingkar. Wa ma anta bitabi'an kiblatahum, dan tidaklah engkau mengikuti kiblat mereka. Jadi engkau pun tidak ikut kiblat mereka, wahai Muhammad, sebagaimana mereka tidak ikut kiblat engkau. Qat'un litam'ihi fi islamihim wa tam'ihim fi 'udihi ilaiha. Hal ini merupakan ketetapan yang sudah dipastikan oleh Allah, litam'ihi fi islamihim, karena keinginan Nabi mereka itu masuk Islam. Ya, orang-orang Yahudi tadi Nabi ingin mereka masuk Islam. Sedangkan mereka juga wa tam'ihim fi 'udihi ilaiha, mereka ingin Nabi balik kepada menghadap Baitul Maqdis dalam sholat. Wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'din, sedangkan tidaklah sebagian mereka mengikuti kiblat sebagian yang lain. Ai, maksudnya adalah al yahudu kiblata an-nasara, Yahudi tidak mengikuti kiblat Nasrani, wabil aksi, dan begitu sebaliknya. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum, sekiranya engkau mengikuti hawa nafsu mereka, allati yad'unaka ilaiha, yang mengajakmu untuk menghadap ke kiblat mereka, yaitu Baitul Maqdis. Min ba'di ma ja'aka minal ilmi, setelah datang apa-apa kepadamu daripada ilmu, yaitu al-wahyu atau al-wahyi, ya, yaitu wahyu Allah. Sesudah datang wahyu kepadamu, kalau kau ikut keinginan mereka untuk menghadap Baitul Maqdis, innaka idzan, sesungguhnya itu, ini taba'tum fardhan, kalau kau mengikuti mereka, laminaz zalimin, itu termasuk engkau ke dalam golongan-golongan orang yang zalim atau orang-orang yang aniaya.
allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu. Orang-orang yang kami beri Alkitab, mereka mengetahui, mereka mengenal akan dia, ai Muhammadan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka, bina'tihi fi kutubihim, dengan ciri-ciri Nabi Muhammad yang terdapat dalam kitab-kitab mereka. Qala Ibnu Salam, berkata Ibnu Salam, laqad araftuhu hina ra'aituhu kama a'rifu ibni wa ma'rifati li Muhammadin asyaddu. Aku telah mengenal ia, laqad araftuhu, sudah ku kenal Nabi Muhammad itu, hina ra'aituhu, ketika aku melihatnya, kama a'rifu ibni, sebagaimana aku mengenal anakku sendiri, wa ma'rifati li Muhammadin asyad, bahkan pengetahuanku, kenalnya aku kepada Nabi Muhammad itu lebih kenal lagi. Artinya Ibnu Salam sendiri lebih mengenal kepada Nabi Muhammad, karena memang terdapat dalam kitab-kitab Injil ciri-ciri Nabi ataupun itu Taurat. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa, dan sesungguhnya segolongan dari mereka sungguh akan menyembunyikan kebenaran, yaitu kebenaran akan nak tahu ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ciri-ciri kenabian. Wa hum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui akan hal itu. Hadzal ladzi anta alaih, ya, keadaanmu dan siapa kamu yang sebenarnya. Al-haqqu, kebenaran itu, kainun, yang ada betapapun itu, merupakan mir rabbika, dari Tuhan engkau. Fala takunanna minal mumtarina, maka janganlah engkau menjadi orang-orang yang ragu-ragu. Asyakina, itu orang-orang bimbang, fihi, padanya, ai min hadzal naw'i, atau dalam bagian ini, fahuwa ablagu min lam la tamtar. Mengenai urusan kiblat ini jangan ragu. Ai min hadzal naw'i, susunan kata seperti ini dengan kata minal mumtarin, fahuwa ablagu, itu lebih kuat lagi artinya, lebih bersangatan lagi artinya daripada kata min la tamtar, jangan engkau ragu. Jadi ini penilaian dari segi bahasa, ya. Allah gunakan kata fala takunanna minal mumtarin, ini lebih sangat dalam maknanya, lebih kuat maknanya daripada menggunakan kata la tamtar, ya, artinya sama-sama, jangan kamu ragu. Tapi dalam segi bahasa, kata minal mumtarin itu lebih bersangatan lagi artinya. Walikullin, dan bagi masing-masing, minal umami, di antara umat-umat, wijahatun, ada arah dan tujuan, atau kiblatun, kiblat, maksudnya kiblat, huwa muwalliha, yang ia merupakan tempat menghadap, wajahuhu fis salatihi, wajahnya dalam ketika sholat, wa fi qiraatin, dalam sebuah qiraat, menurut sebuah qiraat, muwalliha itu dibaca muwallaha. Fastabiqul khairati, maka berlomba-lombalah engkau dalam kebaikan. Badiru ila ta'ati, bersegeralah kepada ketaatan. Wa qubuliha, dan menerimanya, menerima ketaatan itu. Aina ma takunu, dimanapun kau berada, ya'ti bikumullahu jami'an, pasti
Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Yajma'ukum yaumal qiyamati. Allah akan mengumpulkan engkau pada hari kiamat. Fayujazikum, maka engkau akan dibalasi bi'amalikum, sesuai dengan amal perbuatanmu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Innallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, Maha berkuasa. Demikianlah anak-anak sekalian tafsir yang kita pelajari hari ini, yang mana penjelasannya sudah Ustadz jelaskan, sudah Ustadz artikan, dan sudah Ustadz bariskan dalam membacakan ini. Tugas kamu adalah mencatat dan membuat terjemahnya sesuai dengan terjemahan yang Ustadz berikan di buku tulis masing-masing. Semoga bermanfaat dan semangat belajar. Jangan pernah bermalas-malasan atau apalagi menyerah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.